Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, tetap semangat dan tetap sukacita dalam situasi apapun. Amin. Puji Tuhan, masih ada kesempatan buat kita malam ini untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, kita akan berdoa. Biarlah firman yang Tuhan akan sampaikan buat kita malam ini boleh menguatkan iman kita, boleh memperbaharui hati dan pikiran kita, boleh memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapak kami yang kami kasihi, yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan. Buat malam ini kami boleh menyembah-Mu, memuji nama Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama, membuka hati kami, mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati kami, urapi pikiran kami, jamah hidup kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca malam ini menjadi rema, menjadi kekuatan, sehingga hidup kami berubah dan berbuah Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Malam ini saya akan belajar menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul tentang terus percaya. Ayat pembacaan malam ini kita akan baca di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Cerita ini tidak asing buat kita, tapi kita akan kembali belajar ayat demi ayat supaya ada sesuatu yang baru yang boleh kita terima malam ini. Ini cerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Saya bacakan buat kita semuanya ayat yang ke-7 pasal yang ke-17. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat 14. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu
dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengucurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Sangat panjang ceritanya, saudara. Tapi kita akan belajar di ayat-ayat tertentu. Tujuan firman Tuhan malam ini agar kita selalu percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun, baik yang sulit atau tidak. Di situ ada Tuhan. Kita garis bawah ya saudara. Dalam situasi apapun, baik atau tidak, di situ ada Tuhan. Yang kedua, agar tetap maju dalam iman, maju dalam memberi untuk Tuhan atau sesama. Yang menjadi pembahasan malam ini adalah janda Sarfat yang secara total percaya pada Tuhannya Elia yang hidup. Tadi dikatakan bahwa janda Sarfat ini mengakui bahwa Tuhannya Elia itu hidup. Latar belakang dari cerita ini yaitu Elia diutus untuk ketemu janda di Sarfat dan mengadakan mujizat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini yang pertama yaitu mari kita mempunyai iman yang terus maju. Yang dari kita mendengar, terus kita mengalami, dan kita menceritakan atau menyatakannya. Kalau kita lihat dari ayat demi ayat tadi, janda Sarfat ini pernah mendengar bahwa Tuhannya Elia itu adalah Tuhan yang hidup. Betul? Jadi tadi dikatakan di ayat 12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun." Di ayat 12 dikatakan dengan jelas, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Berarti janda di Sarfat ini tahu bahwa Allahnya Elia adalah Allah yang hidup. Bukan hidup saja, tapi Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Sehingga dari cerita ini, janda Sarfat ini percaya dengan perkataan Elia,
sehingga ia tidak ragu-ragu untuk memberikan roti kepada Elia walaupun keadaannya sulit. Nah, dari sini kita belajar percaya dalam situasi yang sulit. Nah, biasanya seringkali kita itu sulit percaya kalau keadaan kita lagi sulit. Contoh saja kalau kita sakit, biasanya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung ambil obat tanpa berdoa atau tanpa bertanya kepada Tuhan? Ini menggambarkan bahwa situasi sulit itu seringkali kita itu sulit percaya. Tapi dari pembacaan firman Tuhan ini kita diajarkan dalam situasi yang sulit kita harus tetap percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Toleh kanan dan kiri kalau di antara Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami kesulitan, tetap percaya bahwa tidak ada yang sulit buat Tuhan. Kita akan sangat gampang percaya kalau keadaan kita baik-baik saja. Tapi kalau keadaan kita lagi sulit, bisakah kita tetap percaya? Nah, dari sini kita belajar bahwa keadaan sulit itu tidak bisa menghalangi kita untuk percaya, karena ini sudah dilakukan janda yang ada di Sarfat. Kenapa janda di Sarfat ini bisa melakukan tindakan iman sedangkan situasinya sulit? Karena dia pernah mendengar bahwa Allahnya Elia adalah Allah yang hidup. Dan ketahuilah saudara, dan saya yakin saudara juga pasti sudah tahu bahwa Allahnya Elia itu adalah Allah saya dan saudara, yang senantiasa menemani kita dalam keadaan sulit atau tidak sulit. Amin. Haleluya. Terus yang kedua, punya iman yang berani bertaruh atau memberi. Nah, biasanya di situasi yang sulit ini seringkali yang pertama tadi itu kita sulit percaya. Yang kedua, dalam situasi yang sulit biasanya kita itu sulit memberi. Memberi apa, saudara? Termasuk memberi sesuatu persembahan kepada Tuhan. Itu sulit kita lakukan kalau situasinya sulit. Kita juga bisa sulit memberikan berkat kepada orang lain ketika situasinya juga sulit buat kita. Tapi sekali lagi, janda Sarfat ini memberi contoh kepada kita, kalau kita percaya kepada Allah yang hidup, kita harus terus percaya dalam situasi yang sulit dan berani memberi walaupun situasinya sulit. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya keadaan janda yang di Sarfat ini. Ketika ketemu Elia, dia cuman punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, pada waktu itu Elia minta air, minta minum. Padahal waktu itu air putih itu adalah sesuatu yang mahal, saudara. Karena apa? Terjadi kemarau yang panjang, tidak ada air untuk diminum. Tetapi perempuan ini, janda yang di Sarfat ini, memberi Elia minum. Tidak itu saja, dalam situasi yang sulit ini, janda yang di Sarfat ini memberi Elia makan roti yang diolah, yang sebelumnya itu belum terjadi mujizat, itu hanya segenggam tepung. Dan dalam pikirannya, kalau nanti tepung ini dimakan janda yang dari Sarfat dan anaknya akan mati, tapi dia berani memberikan kepada Elia. Nah, saudara, Tuhan tidak meminta lebih dari yang kita punya. Amin.
Tetapi Tuhan bisa memberikan sesuatu yang lebih besar yang dari kita punya. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab di mana Tuhan itu tidak menuntut lebih dari yang kita punya. Saya akan memberikan contoh beberapa di dalam Alkitab tentang Tuhan meminta sesuatu yang tidak melebihi apa yang kita punya. Contohnya, ketika Tuhan memberi makan 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan tidak bertanya kepada murid-muridnya, "Hai murid-murid, adakah 5.000 roti ada padamu? Dan 12 bakul ikan ada padamu?" Tidak, saudara. Tuhan cuma bilang, "Hai murid-murid, ada makanan apa saat ini?" Itu dalam bahasa saya. Kalau saudara baca, itu di dalam Matius 14, saudara, ayat 16-21. Murid-murid menjawab, "Ada 5 roti dan 2 ikan." Di sana dikatakan, ketika roti dan ikan itu dibawa kepada Yesus, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan, saudara. Bahkan ada sisa 12 bakul. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga tidak meminta sesuatu pertanggungjawaban dari kita yang seharusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Contohnya, ketika Tuhan memberi talenta kepada hamba-hamba yang baik. Yang 5 dituntut sama Tuhan berkelipatan dari 5. Yang punya talenta 3 tidak dituntut untuk seperti yang punya 5 talenta. Yang 1 talenta tidak dituntut supaya mengembalikan seperti yang 5 talenta. Tidak, saudara. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan juga tidak meminta melalui Elia kepada janda Sarfat ini 1 piring tepung atau 1 liter air. Tidak, saudara. Tapi Elia hanya meminta wanita ini masak apa yang ia punya. Tapi Tuhan melipat gandakannya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap saat sulit atau tidak sulit. Saya pernah mengalami mujizat janda Sarfat ini, saudara. Ya, kurang lebih 11 tahun yang lalu ya. Ketika istri mau melahirkan, kami punya tabungan hanya 1 juta waktu itu. Karena berpikir sangat sederhana, lahiran di bidan waktu itu katanya 750.000 katanya. Kita punya tabungan 1 juta itu saya pikir sudah cukup lah. Uang itu kita bawa kemana-mana karena di kontrakan juga tidak ada tempat untuk menyimpannya. Termasuk saya bawa ke gereja. Nah, ketika di gereja, Bapak Gembala itu berfirman tentang memberi. Mungkin saudara pernah mendengar kesaksian saya ini. Tentang memberi persembahan. Dan waktu itu Bapak Gembala menginfokan bahwa di Cina itu membutuhkan 1.000 Alkitab. Nah, pada waktu firman Tuhan disampaikan itu, ada suara yang menggerakkan hati saya. Kasih semua itu, uang 1 jutamu itu, untuk membeli Alkitab buat orang-orang di Cina sana. Saya masih berpikir dan agak ragu, agak takut juga, saudara, karena waktu hari kelahirannya sudah sangat dekat. Itu hari Kamis ya, saudara, seperti ini.
Setelah firman disampaikan, saya tanya sama istri, tadi waktu aku mendengar firman Tuhan, Tuhan meminta, enggak tahu itu Tuhan atau apa, pokoknya uang 1 juta itu untuk persembahan Alkitab. Istri bilang, oke, enggak apa-apa. Terus kita pulang, kita enggak punya uang sama sekali. Terus kita hari Minggu ke gereja. Pulang ke gereja, adalah salah satu jemaat yang mendatangi kami dan berkata, mohon maaf karena tidak bisa menghadiri pernikahan kami. Singkat cerita, orang tersebut ngasih uang, saudara. Dan uangnya itu bisa buat bayar persalinan di Telogorejo. Ini mujizat kayak janda Sarfat itu, yang aslinya itu hanya untuk bayar bidan di rumah, tapi karena saya taat, Tuhan membawa persalinan anak kami yang pertama itu di rumah sakit Telogorejo dan uangnya cukup, saudara. Nah, ini salah satu bentuk iman yang berani memberi, bertaruh, saudara. Iman itu harus berjalan dengan maju. Tadi diceritakan bahwa janda Sarfat ini pernah mendengar, sehingga dia berkata bahwa Allahnya Elia ini adalah Allah yang hidup. Sehingga ketika Elia ngomong, nurut nih wanita sama Elia, enggak takut, saudara. Nah, begitu juga dengan kita yang sudah lama mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu harusnya kita alami hari demi hari. Kemarin di dalam komsel, anggota komsel ini memberikan kesaksian yang luar biasa. Dalam detik-detik terakhir, Tuhan itu nolong, nyaris semua kesaksiannya. Dan itu bukan kesaksian yang tanda kutip ringan-ringan, tapi ini berat-berat, saudara. Kalau Tuhan gak nolong saat itu juga, gak tahu ceritanya bagaimana. Tapi seperti yang Petrus alami, ketika mau tenggelam, Yesus menarik tangan Petrus sehingga Petrus tidak tenggelam. Begitu juga yang dialami anggota Komsel 5 kemarin itu dalam kesaksian, kalau saat itu Tuhan tidak tolong, sudah beda ceritanya. Nah, saya berdoa setiap kita mengalami yang ketika kita mendengar firman, kita mengalami dan kita bisa menyatakan atau memberikan kesaksian, saudara. Amin. Selanjutnya, yaitu penerapan dalam hidup kita, iman kita itu harus maju. Sudah saya katakan tadi, tidak terus maju karena didorong-dorong. Seberapa lama kita menjadi orang Kristen atau kita menjadi orang percaya, kita selalu didorong-dorong, ayo maju. Kalau nggak didorong nggak maju, kalau nggak dioyak-oyak nggak maju-maju. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita yang sudah lama mengikut Tuhan, saudara. Tapi kita harus maju dengan otomatis. Amin. Senggol kanan kiri, satu dengan yang lain. Ayo kita maju. Nggak usah didorong-dorong PKS-nya. Nggak usah didorong-dorong dengan gembalanya. Tidak usah didorong-dorong dengan teman-teman. Tapi mari kita punya usaha sendiri untuk maju di dalam Tuhan. Amin. Iman juga tidak boleh seperti Petromak gitu, saudara. Kalau saudara mengalami zaman dahulu, Petromak itu kalau nyala, kalau bisa nyala terang itu kalau dipompa, saudara. Pompa gitu. Kalau udara yang dalam tabung itu mulai habis, mulai redup, bisa mati, saudara. Nah,
pemilik Petromak ini datang memompa lagi. Jadi tanpa dipompa Petromak ini tidak bisa nyala, saudara. Tapi kita harus mempunyai iman itu seperti iman lilin itu, saudara. Walaupun kecil, sekali nyala itu tetap nyala walaupun mengorbankan dirinya. Lilin itu kalau nyala itu batang lilinnya itu semakin habis, benar enggak, saudara? Begitu juga dengan hidup kita. Kita itu harus menjadi lilin yang bersinar terus sekalipun mengorbankan diri kita. Amin. Kalau Petromak beda, saudara. Kristen Petromak itu kalau dipompa gitu baru nyala. Sebagai orang Kristen yang sudah lama mengikut Kristus, kita harus menjadi Kristen lilin itu, saudara. Amin. Walaupun kecil tetap nyala sekalipun harus berkorban. Tuhan juga tidak ngomong kalau kamu mempunyai iman sebesar Petromak, enggak, saudara. Tapi Tuhan ngomong kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, itu dampaknya luar biasa. Kalau dalam bahasa saya, kalau saya dan saudara punya iman sekecil lilin, itu dampaknya juga luar biasa. Amin. Sebab itu, dari firman Tuhan malam ini, kita yang pertama harus belajar, yaitu punya iman yang terus maju, mengalami dan menyatakannya. Punya iman yang berani bertaruh atau memberi. Nah, kesimpulannya, saudara. Kesimpulannya di ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Jadi kita tidak cukup mendengar, kita tidak cukup mengalami, tapi kita harus menyatakan firman kepada orang lain. Firman Tuhan itu benar. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Mari kita tetap percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita yang akan memampukan kita mempunyai iman yang maju, mempunyai iman yang mau berkorban. Tuhan Yesus memberkati. Amin.